Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Frezi Andika Putra dengan NIM 2303048811. Saya berasal dari kelas MP1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 3 elemen penting dalam dunia fotografi, atau sering disebut juga dengan segitiga exposure, yaitu terdapat ISO, shutter speed, dan diafragma. Yang pertama saya akan membahas ISO. ISO yaitu kepekaan cahaya. ISO adalah tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Jika nilai ISO yang digunakan semakin tinggi, maka akan menghasilkan gambar atau foto yang terang. Jika sebaliknya, jika kita menggunakan nilai ISO yang semakin rendah, maka akan menghasilkan gambar atau foto yang gelap. Penggunaan ISO yang tinggi akan mempengaruhi kualitas gambar yang dihasilkan. Jika kita menggunakan ISO terlalu tinggi, maka foto atau gambar yang dihasilkan akan terlihat semakin kasar. Gambar yang dihasilkan akan seperti terdapat bintik-bintik halus dan kayak ngeblur. Contoh-contoh ISO ada ISO 100, 200, 250, 300, 400, 500. Jika kita memoto pada tempat yang agak gelap, maka kita akan menggunakan ISO yang tinggi. Sebaliknya, jika kita memoto di tempat yang terang, maka kita harus menggunakan ISO yang rendah. Selanjutnya, shutter speed. Shutter speed yaitu kecepatan rana. Shutter speed adalah cepat atau lambatnya rana bekerja, membuka, lalu menutup kembali. Shutter speed berfungsi yaitu untuk mengatur cepat lambatnya rana membuka sehingga dapat meloloskan cahaya yang sesuai dengan yang kita butuhkan pada saat mengambil foto. Pemilihan angka shutter speed tergantung pada situasi atau kondisi objek yang akan difoto. Untuk memoto objek yang bergerak seperti mobil yang sedang melaju, maka kita akan membutuhkan shutter speed yang tinggi, yaitu di atas 500, sehingga foto yang akan dihasilkan akan terlihat bagus. Sebaliknya, jika kita ingin menghasilkan foto yang objeknya terlihat bergerak, maka kita harus memasang shutter speed yang rendah, yaitu di bawah angka 30. Untuk hasil fotonya akan menghasilkan objeknya akan terlihat blur, sementara backgroundnya akan terlihat jelas. Shutter speed itu seperti terdapat angkanya, yaitu 1/1000, 1/100, 1/10, 1/50, 1/15, dan lainnya. Selanjutnya saya akan membahas diafragma. Diafragma sering disebut dengan bukaan lensa atau aperture. Diafragma dilambangkan dengan huruf F. Diafragma merupakan salah satu komponen penting dalam kamera yang berfungsi mengatur
bukaan lensa kamera. Bukaan lensa merupakan lubang yang diatur oleh bilah diafragma lensa. Jika disamakan dengan manusia, maka diafragma adalah iris mata, sedangkan apertur adalah pupil mata. Kunci dari pengaturan ini adalah semakin besar bukaan lubang apertur, maka akan semakin banyak cahaya yang diterimanya, atau semakin banyak cahaya yang diterima oleh sensor. Dan sebaliknya, jika semakin kecil lubang bukaannya, maka akan semakin sedikit cahaya yang diterimanya. Diafragma sendiri dinyatakan dalam satuan F per, yaitu seperti F per 1, F per 2, F per 3, F per 4. Simak penjelasan berikut ini. Berikut beberapa pengaruh apertur atau diafragma pada hasil foto. Pada bukaan besar, cahaya yang masuk ke dalam lensa kamera akan menjadi lebih banyak. Anda dapat menggunakan shutter speed yang cepat. Penggunaan shutter speed lebih cepat baik digunakan untuk memotret pada ruangan yang kurang cahaya, karena penggunaan shutter speed dapat mengurangi hasil foto yang blur diakibatkan oleh pergerakan objek foto. Selanjutnya, jika Anda menggunakan lensa yang memiliki besar bukaan mengikuti atau sama dengan panjang lensa, maka berhati-hatilah saat menggunakan fitur zoom, karena dapat menghasilkan dua foto yang berbeda. Jika menggunakan metode auto di mana pengaturan dilakukan secara otomatis oleh kamera sendiri, maka ada kemungkinan gambar yang dihasilkan goyang, karena kamera memperlambat shutter speed sehingga cahaya yang masuk akan dikompensasi oleh kamera. Jika menggunakan metode manual, jumlah cahaya yang masuk akan berkurang lantaran bukaan apertur mengecil. Hal ini akan mengakibatkan gambar yang dihasilkan menjadi lebih gelap. Semakin besar bukaan, maka akan semakin blur pada bagian latar objek. Hal ini sering disebut dengan istilah bokeh. Bokeh juga dipengaruhi oleh apertur atau diafragma, faktor crop sensor, panjang lensa, dan beberapa hal lainnya. Untuk contohnya, misalnya kita memoto dengan ISO 100, shutter speed 1/200, diafragma F per 4. Jika foto yang dihasilkan under exposure, maka kita harus menaikkan ISO menjadi 200. Lalu kemudian contoh kedua, jika kita memoto dengan ISO 300, diafragmanya F per 8, shutter speednya 1/1000. Jika foto yang dihasilkan over, maka kita harus menurunkan ISO-nya menjadi 50 dan menaikkan diafragma serta shutter speed-nya. Sekian contoh-contohnya dari saya. Sekian penjelasan materi tentang ISO, shutter speed, dan diafragma dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.